Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa mulai kembali ya pada Senin subuh ini. Mari kita sebelumnya mengawali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan kepada kita segala macam bentuk nikmatnya sehingga kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan iman. Maka ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqamah menuntut ilmu syar'i dan kita istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah pada kesempatan subuh ini, Senin subuh ya, kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita sudah selesai dari bab taubah, sekarang kita masuk kepada bab jadid, bab yang baru ya, yaitu babus sabr, yaitu bab tentang kesabaran. Maka insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bab atau hadis-hadis tentang kesabaran. Ya, kita masuk babus sabr. Bab yang menjelaskan tentang kesabaran. Sabar secara bahasa itu habsun nafsi, yaitu menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan syahwat, keinginan-keinginan. Jadi orang bersabar itu apa? Menahan diri. Dalam ungkapan yang lain, para ulama menyebutkan as-sabru mithlu ismihi murrun madzaqatuhu wa awaqibuhu ahla minal asal. Ya. Para ulama mengungkapkan bahwasanya kesabaran itu secara bahasa itu pahit. Pahit ya. Ketika merasakannya itu pahit. Maka apa? As-sabru mithlu ismihi murrun madzaqatuhu. Sabar itu dari sisi bahasa itu seperti namanya, murrun madzaqatuhu, yaitu pahit ketika merasakan kesabaran. Orang ketika diuji oleh Allah pahit. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sabar. Tidak bisa menolak, tidak bisa marah-marah, tidak bisa apa saja. Yang kita diwajibkan adalah untuk bersabar, menerima secara ikhlas, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa ya, menolak tidak bisa, membantah, menyangkal ataupun ini enggak bisa. Yang kita bisa, yang kita harus kerjakan adalah kita ridho, ikhlas, bersabar ya. Maka itu secara bahasa ya. Habsun nafsi, menahan diri, hawa nafsu, syahwatnya ditahan ya, apalagi hawa nafsu syahwat dari hal-hal yang haram, maksiat ditahan. Kemudian secara bahasa juga as-sabru mithlu ismihi murrun. Ya, seperti namanya, pahit ketika merasakannya, wa awaqibuhu ahla minal asal. Namun akibat efek pengaruh dari kesabaran yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya, maka apa? Akan menimbulkan dampak yang sangat baik. Bahkan disebutkan ahla minal asal. Dampaknya itu akan lebih manis daripada madu. Kalau apa? Kalau kita bersabar.
Karena memang Allah menyiapkan pahala yang sangat besar. Pahala yang tiada batas bagi mereka orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala-pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa batas, tanpa ukuran. Ini menunjukkan bahwasanya pahala kesabaran itu sangat luar biasa. Balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wa awaqibuhu ahla minal asal. Maka efek dampak positif dari kesabaran yang kita kerjakan adalah lebih manis daripada madu. Otomatis mendapatkan pahala yang besar dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar dari kesabaran, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ya menukil di sini firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang ayat-ayat tentang kesabaran atau yang menjadi dasar dalil kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, al-ayat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, wajib kalian bersabar. Ini perintah Allah. Jadi sabar itu adalah perintah Allah. Wajib kalian bersabar. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Coba bayangkan. Allah pertama memerintahkan orang beriman untuk sabar. Yang kedua apa? Perkuat kesabaran. Artinya apa? Kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini memang untuk diuji. Dan diuji oleh Allah bukan hanya sekedar dengan 1 kali ujian, 2 kali ujian, 3 kali ujian. Berkali-kali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Makanya apa? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang beriman, sabarlah. Wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Kenapa? Karena ujian Allah berkali-kali datang. Ingat, ujian Allah berkali-kali datang. Bukan hanya sekali 2 kali. Kalau ujian Allah datang sekali 2 kali cukup isbir, sabarlah. Tapi Allah mengatakan wasabiru, perkuatkan kesabaranmu melebihi musuh-musuhmu sabar. Coba bayangkan. Kenapa? Karena ujian-ujian datang dari Allah terus silih berganti. Datang ujian ini kita lolos sabar, datang ujian lebih besar. Datang ujian ini sabar, datang lagi ujian, terus silih berganti. Maka apa? Isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Maka dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya as-sabru salah satu anwa. Kesabaran itu ada 3 macam. Nah ini ya. Kesabaran itu ada tiga macam. Perhatikan nih ya para santri. As-sabru salah satu anwa. Kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah. Bersabar dalam mentaati Allah. Ya, yang pertama apa? Bersabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, wasabrun an maharimillah, dan bersabar dari menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua apa? Bersabar dari menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, wasabrun ala aqdarillah, dan bersabar dari takdir atau atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala atau musibah maksudnya. Apa yang ketiga? Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala atau musibah. Yang pertama apa? Bersabar dalam mentaati Allah. Kita sholat subuh sabar. Kita puasa sabar. Kita tilawah Quran sabar. Kita menghafal Quran sabar. Kita nuntut ilmu juga sabar. Kenapa? Jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan lika-liku, penuh dengan godaan, cobaan, tantangan, rintangan. Hawa nafsu, ingin tidur kalau sholat. Pada subuh halaqah Quran, ngafal, ingin tidur.
Maka ini semua adalah tantangan. Maka apa? Mentaati Allah juga butuh kesabaran. Paham? Sholat butuh sabar, puasa butuh kesabaran, ya, nuntut ilmu butuh kesabaran, menghafal Quran butuh kesabaran, berinfak bersedekah juga butuh kesabaran. Jadi mentaati Allah juga butuh kesabaran. Yang kedua, wasobrun an maharimillah, yaitu bersabar dari menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika meninggalkan haram itu juga harus sabar. Orang digoda kita, ayo kita maksiat, mohon maaf, sabar kita, jauhi. Ya. Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan menahan diri untuk tidak ikut-ikutan bermaksiat. Menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan syahwat untuk tidak ikut-ikutan berbuat kerusakan, berbuat maksiat, ya kan? Bertasyabuh menyerupai orang-orang kafir, tahan. Oh enggak, saya enggak mau menyerupai orang-orang kafir. Oh enggak mau, ini maksiat, saya enggak mau terjerumus. Tahan hawa nafsunya, tahan syahwatnya. Maka apa? Yang kedua, bersabar dari menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wasobrun ala aqdarillah aw ala musibatillah, yang Allah datangkan. Itu bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atau musibah-musibah yang Allah datangkan. Ketika datang musibah, takdir buruk datang, apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan kecuali hanya Pak, menerima pasrah. Orang diberi sakit, bisa nggak menolak? Allah, saya nggak mau sakit ya Allah. Orang diberi kebangkrutan, oh saya nggak mau bangkrut ya Allah. Saya nggak mau, enak aja sudah. Susah-susah payah membangun karir, susah-susah payah membangun usaha ini, dagang ini, bangkrut, nggak mau. Loh, kalau Allah katakan bangkrut, bisa menolak? Tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah katakan sakit, sudah sakit. Tidak ada yang bisa menolak. Cuma apa? Kitanya saja. Apa? Apakah kita ridho atau kita apa? Putus asa, marah, murka dari Allah. Maka apa? Faman radhiya falahu ridho, barang siapa yang dia ridho kepada ketetapan Allah, falahu ridho, maka baginya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sakhita falahu sukhut, barang siapa yang dia murka dari ketetapan Allah, takdir yang Allah berikan, falahu sukhut, maka baginya kemurkaan dari Allah. Maka tiada jalan yang mulia bagi kita seorang mukmin kecuali dengan apa? Kita pasrah, kita ridho, ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar ada tiga ya. Yang pertama sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar dari menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, sabar atas takdir Allah atau musibah yang Allah datang. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.